Aksi pelaporan beramai-ramai ke polisi itu pasti sedikit merusak kebahagiaan Niki. Pada ke Polda lah, beborong-bondong segala macem. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Anda sedang bersama Expose. Di sini berbagai kasus selebriti yang terbungkus teka-teki, berbagai drama selebriti yang mengundang tanya akan diekspos ke permukaan supaya terjawab semua rasa penasaran. Bersama saya, Anita Rahayu. Sepertinya tak ada kamus takut dalam diri Nikita Mirzani. Lidahnya selalu tajam, membuat banyak selebriti merasa harga dirinya terhujam. Mulutnya tak pernah takut melontarkan kata-kata maut, hingga banyak pihak merasa tersudut. Mereka yang merasa jadi korban mulut pedas Niki mulai bereaksi keras. Mereka bersekutu hendak menyeret Niki ke polisi. Kenapa mereka mesti bersatu? Apakah di mata mereka Niki adalah musuh yang harus dilawan bersama? Dipolatif, Sajat Ukra, Tessa Mariska bersatu melawan Nikita Mirzani. Mereka sama-sama berseteru dengan Niki atas kasus yang berbeda-beda. Mereka juga telah melaporkan Niki ke polisi dan sekarang mereka bertekad menyeret Niki ke penjara. Pedangdut Tessa Mariska mewakili anaknya Angie Giovanni yang sudah lama melaporkan Niki ke polisi. Sejak Januari lalu sejumlah saksi pun sudah dihadirkan. Tapi Niki selalu mangkir dari panggilan pemeriksaan. Rasa kesal Tessa pun sudah diubun-ubun. Tessa pun siap membuat serangan lanjutan kepada Niki. Mulutmu harimau harus harus tanggung jawab. Jangan cuma ngomong doang, lu bertanggung jawab lu kayak anak saya. Kamu udah nyakitin anak saya, kamu juga harus bertanggung jawab. Sebentar lagi juga akan kamu kena pasal pengancaman sama saya. Kamu ngancam saya kan, mau patahin leher saya. Harus datang, hormatilah kepolisian yang memanggil. Dia harus datang. Apapun kejadian hadapin. Kalau kamu berani ngomong, hadapin gitu loh. Kamu dipanggil, kamu datang gitu loh. Jangan cuma koar. Giliran dipanggil kamu ngumpet. Tunjukin kalau kamu memang berani, kamu datang. Ntar lagi juga gelar perkara kok. Sampai kemana sih ngumpetnya? Lain lagi dengan Dipolatif dan Sajat Ukra. Para lelaki mantan suami Niki tersebut berkongsi untuk menyeret Niki ke bui. Dipo melaporkan Niki atas dugaan penganiayaan, sedangkan Sajat mempidanakan Niki atas dugaan diskriminasi anak. Niki telah menjadi target bersama untuk dimasukkan ke penjara. Oh iya, kasus yang di Krim yang diskriminasi anak udah P19. Jadi lagi diproses, mudah-mudahan secepatnya ya 2 minggu lah kira-kira bisa P21 dan bisa mulai pengadilannya. Kalau ancaman hukumannya kan sih kalau nggak salah saya ancaman hukumannya 5 tahunan. Cuman kan ini proses gitu dia. Kalau misalnya dia ditahan paling kalau nggak datang ya dijemput gitu. Kita sih serahkan ke kepolisian. Gimana mereka kebijaksanaannya atas kasus kita ya kita nurut aja. Gitu. Kalau memang dari kepolisian memang kebijaksanaan untuk ditahan ya silakan, itu kebijakan dari mereka kan. Niki sebenarnya baru saja tersenyum bahagia usai menggelar acara syukuran rumah baru dengan sangat meriah. Ada 3 kebahagiaan yang ingin dia rayakan. Hari ulang tahun, syukuran rumah baru, dan sekaligus syukuran atas kehamilan yang sudah memasuki usia 7 bulan. Aksi pelaporan beramai-ramai ke polisi itu pasti sedikit merusak kebahagiaan Niki. Pada ke Polda lah, beborong-bondong segala macem. Aduh, gua mah, lu mau berkoalisi kek, mau gimana, lu hadepin gue sendiri nih, lu lihat gue sendiri, gue agak gentar gitu. Kenapa ya lu ngadepin Nikita Mirzani sampai harus berkoalisi berbanyak orang begitu gitu. Laporan ke polisi seperti jadi makanan sehari-hari buat Nikita Mirzani. Meski dilaporkan banyak pihak ke polisi,
Niki berani mengklaim kalau tak satu pun dari pelaporan itu yang cukup bukti untuk menyeretnya ke Bui. Memang sering dilaporin, tapi kan laporan itu jalan atau enggak, itu kan urusan kepolisian. Polisian juga punya wewenang. Ini wajib, ini laporan bisa jalan atau enggak, unsurnya udah pas atau enggak. Lah kalau unsurnya enggak pas, polisi mau jalanin apa? Emang lu pikir nangkep orang kayak ngandangin kucing? Enggak ada panggilan. Gak ada, lillahi ta'ala, sumpah demi Allah Rasulullah ya, tidak ada panggilan dari Polda, tidak ada panggilan dari polisi manapun, tidak ada. Nah kemarin harusnya Niki ke Polda itu atas laporan Niki ke salah satu perempuan jadi-jadian, itu laporan Niki malah yang jalan, boleh dicek. Laporan keroyokan itu ternyata tak membuat nyali Niki jadi ciut. Ancaman penjara nampaknya juga tak menggetarkan hatinya. Maklum saja, di masa lalu Niki pernah mencicipi dinginnya tembok penjara akibat kasus penganiayaan. Enggak, gue kan udah pernah masuk penjara. So what? Kalau ancaman penjara saja tak membuat Niki takut, bisa dipahami kalau sikap Niki tersebut membuat lawan-lawannya kian kesal dan hanya bisa tersenyum kecut. Bisa dimaklumi juga kalau amarah mereka kian membuncah dan ingin segera meruntuhkan kesombongan Niki. Orang zaman sekarang tuh ngaco ya, ngaconya kenapa? Lu mau ya menghina orang gitu, terus tiba-tiba gua nyerang lu balik, gua hina lu balik, lu nggak terima, lu laporin gua ke polisi. Itu maksudnya apa? Udah deh kalau emang lu berani untuk cari masalah sama gua ya hadepin gitu. Jangan ujung-ujungnya juga lapor polisi, tapi memang nggak bisa dipungkiri namanya kita lapor polisi, polisi pasti akan terima dengan baik laporan itu. Cuma kan dilihat nih unsur-unsurnya nih bisa dilanjutkan nggak kasusnya. Kalau enggak ya jangan ngambek kalau nggak dilanjutin sama polisinya gitu. Kata orang, punya satu musuh saja sudah dianggap banyak, apalagi kalau punya musuh sampai berombongan. Orang akan menilai pasti ada yang salah dalam diri Niki, sehingga Niki sampai panen musuh. Namun Niki bersikukuh, tak ada alasan yang cukup untuk memusuhinya. Tidakkah kegemaran Niki melontarkan kata-kata pedas ke orang lain bisa jadi salah satu alasan untuk memusuhinya? Ada orang pada iri lah, lu tahu gue kan suksesnya gue kayak apa kan. Gue makin dihujat, rumah jadi. Itu ubin, itu marmer aja yang diinjak aja harganya udah ratusan juta. Orang lain mana mampu beli ya kan. Yang nyinyir, yang pada ngelaporin gue ke polisi mampu bisa beli. Nggak usah ngalahin yang lainnya, ngalahin dulu deh marmer gue yang ada di rumah deh gitu. Tak hanya banyak musuh di dunia nyata, di dunia maya, Nikita Mirzani juga kerap jadi bulan-bulanan netizen. Bahkan ketika Niki berbicara baik pun, netizen seperti tak percaya. Ingat saja, saat Niki memutuskan untuk berhijab, netizen malah berlomba-lomba menebak kalau Niki tak akan tahan berlama-lama berhijab. Sampai-sampai muncul istilah menohok buat Niki sebagai artis kerudung dusta. Saat mengabarkan kehamilannya pun, netizen banyak yang menganggap Niki sedang berhalusinasi. Biar gue diterpa angin puting beliung kanan kiri, tapi gue tetap berdiri tegak, menghibur banyak pemirsa, netizen semua. Gue bisa bikin mereka ketawa, itu jadi pahala. Makanya kenapa gue selalu disayang sama orang, ya karena itu gue orangnya tuh, aduh gue no hard feeling deh, gue mau dikatain sinting. Waktu gue masih hamilnya kecil gue dikatain hamil halu, nggak apa-apa kalau gue mah. Yang penting tabungan gue kagak berkurang dari lulu pada. Nikita Mirzani tidak pernah lepas dari kontroversi. Anehnya, di mata netizen, Niki adalah sumber dari segala rahasia selebriti yang selama ini tertimbun teka-teki. Ucapannya dianggap sebagai kunci untuk membuka topeng palsu banyak selebriti. Niki juga berani menahbiskan diri sebagai selebriti yang tidak sok suci.
Selalu ceplos-ceplos melempar komentar, tak sedikit ucapan Niki justru menjadi kunci dari setiap cerita selebriti. Perlahan tapi pasti, kebenaran pun sering kali terkuak dari bibirnya. Akun media sosialnya pun tak luput dari perhatian Niki untuk melontarkan setiap sentilan dan kalimat pedas pada sejumlah selebriti. Wajar jika kemudian Niki dicap sebagai komentator masalah orang lain. Apa kata Niki tentang ini? Sadarkah dirinya disebut sebagai Ratu Julid? Nggak ada masalah, emang gue julid gitu. Tapi kan gue julid ada sebab dan pokoknya ada sebab, ada akibat aja. Nggak mungkin tiba-tiba julidin orang, itu nggak mungkin. Kalau dibilang nimbrung sebenarnya salah besar ya. Karena gue itu memang dari dulu nggak pernah yang namanya memulai duluan. Kalau gue udah nimbrung itu berarti gue udah disentil duluan gitu. Jadi kalau ada yang bilang, nih kita nyinyir, nih kita hobinya suka nimbrung masalah orang, enggak. Masalah gue aja banyak, ngapain gue nimbrung masalah orang lain gitu. Sah-sah saja perempuan 33 tahun ini berdalih tak pernah memulai. Tapi bagaimana dengan sindiran Niki yang justru membuka fakta baru di tengah isu yang memanas? Nampaknya Niki lebih senang disebut Ratu Julid daripada menahan ucapannya. Memang, dengan pembawaannya ini, bolehlah Niki sedikit bangga karena ia justru dianggap sebagai artis yang tampil apa adanya. Mungkin kalau Niki kan salah satu orang yang nggak bisa memunafikan diri karena nggak ngerti gimana sih cara harus pura-pura gitu, gimana sih caranya harus jadi orang baik padahal mulut gue nggak baik kayak gitu. Kalau gue kan ngomonginnya omongan yang memang yang real-real aja lah, hidup ini mau ngapain sih gitu kan. Toh gue juga nggak ngerugiin orang, gue nggak minta makan sama orang. Kalau gue lagi nggak punya uang juga gue nggak pernah ngerengek-ngerengek ke orang, minta-minta duit orang gitu kan. Benarkah tidak merugikan orang lain? Atau jangan-jangan Niki terlalu cuek dengan dampak yang kemudian berkembang dari celotehannya? Apa yang dia omongkan kan selalu memang fakta dan benar gitu loh. Jadi kalau menurut gua ya di mata gua nih kita memang netizen tak ada duanya. Ya itu yang menjadi daya tariknya Nikita Mirzani. Dia adem-adem aja gua rasa juga banyak kak gini, banyak juga pasti netizen yang nge-DM dia untuk nyuruh dia ngomentarin. Kirain dia ngomentarin, tadi dia salah lagi gitu. Tapi memang itu udah sebagian dari perjalanannya dia. Tapi begitulah adanya Nikita Mirzani versi Billy Syahputra dan Ruben Onsu. Bagi mereka, tak ada yang aneh dengan gaya Niki yang kerap blak-blakan. Melekatnya stigma negatif pada Nikita Mirzani, publik seringkali lupa bahwa ada sisi lain Niki yang jarang terekspos. Ya, Nikita Mirzani adalah seorang ibu dari 2 anak, Laura Mezzani dan Aska Rakila. Bahkan tak lama lagi ia akan melahirkan anak ketiganya. Menjadi orang tua tunggal bagi 3 anak tentu bukan perkara mudah. Bukan saja soal memenuhi kebutuhan finansial, tapi juga soal tugasnya sebagai ayah dan ibu sekaligus. Di rumah gue jadi seorang ibu yang baik, mengurus anak-anak gue, menjadi ayah tunggal, menjadi ibu tunggal gitu. Emang kodratnya perempuan melahirkan, mengurus anak, mengurus suami gitu. Perempuan memang harus kuat, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Bisa jadi itulah yang ingin Niki tunjukkan baik kepada anaknya maupun kepada halayak publik. Bertubi-tubi masalah dalam hidupnya selalu ia hadapi sendiri tanpa sedikit pun rasa takut. Seolah menjadi perempuan kuat, Niki mengaku anak-anaknya lah yang menjadi kekuatannya. Apa yang buat kuat? Ya anak lah. Ya gimana, namanya juga udah takdir Tuhan, mau digimanain. Tapi kan balik lagi, anak itu rezeki loh gitu. Nggak bisa disalahkan, tidak bisa digimanain. Makanya kan alhamdulillah rezeki Niki lancar-lancar aja kan, karena semua anak-anak Niki rawat dengan baik. Tak hanya bisa membuktikan sindirannya, Niki juga bisa membuktikan bahwa ia cukup berhasil menjadi ibu yang baik bagi Loli juga Aska. Tumbuh tanpa sosok ayah, Niki yakin bahwa anak-anak hidup bahagia dan tercukupi segala kebutuhan. Tapi pernahkah timbul kekhawatiran Niki saat kelak Loli dan Aska bertanya tentang ayah mereka? Enggak, nanti aja lah kalau dia udah ngerti.
Niki tuh apa ya? Hidupnya tuh nggak mau ribet, nggak mau nanti mikirin gimana caranya ya gue ngomong sama anak-anak gue. Itu semua pasti akan ada timingnya, akan ada momennya gitu. Dan Niki nggak pernah yang suka ngerencanain nanti gue akan ngomong begini ketika dia usia begini. Nggak, udah let it flow aja lah sesuai bagaimana air mengalir sampai jauh. Memilih santai menjalani hidup. Siapa yang menyangka jika Niki adalah tipe orang tua yang disiplin pada Loli dan Aska. Ia punya aturan khusus, kapan anak-anak harus belajar dan kapan boleh main-main. Urusan pendidikan, Niki juga cukup selektif. Dan belum lama ini, dengan bangga Niki pamer soal keberhasilan si sulung dalam lomba memanah. Bangga banget, bangga. Apalagi si Loli tuh. Loli sekarang archery kan? Pemanah kan? Iya kan? Iya, bangga. Kemarin nganterin dia lomba juara 2 di Sukabumi, bangga banget. Ini mau ikut kejuaraan lagi bulan April. Semangat berbagi cerita soal Loli, tapi bagaimana dengan bayi dalam kandungannya? Pengen ditemenin orang yang sayang lah sama Niki. Adalah. Dia emang kepengennya, insya Allah lah kalau emang gak ada halangan ya di luar negeri, kalau enggak ya di Jakarta. Biar gak diganggu. Ganggu siapa? Ganggu siapa aja. Kali ini Nikita Mirzani bungkam. Alasan tak ingin diganggu, Niki memilih merahasiakan di mana ia akan melahirkan anak ketiganya nanti. Ia hanya ingin ada seseorang bisa menemani saat proses persalinan nanti. Siapakah orang yang dimaksud?